Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat bersukacita sebab bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini kita akan lanjut dengan firman Tuhan sehubungan dengan doa pencurahan Roh Kudus. Hari ini saya ingin berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kasih-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Kami berterima kasih sebab Engkau mati di kayu salib menebus kami, sehingga kami punya jalan keselamatan yang ajaib yang daripada-Mu. Istilahnya kami punya pengharapan satu ketika kami akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Engkau di surga. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Allah. Oh Tuhan, Engkau tolong kami semua urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Buka akal pikiran kami supaya kami bisa mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Setiap gangguan kuasa gelap yang mengganggu kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan belajar firman Tuhan bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini sekali lagi seperti saya katakan tadi, kita akan belajar satu bagian firman Allah tentang Roh Kudus, yaitu karunia Roh Kudus. Sebelum lanjut, saya ingin kita akan membaca dulu beberapa ayat yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 12. Kita akan membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan buat kita sekalian, berbunyi demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, karunia roh, Rasul Paulus katakan bahwa karunia roh itu diberikan untuk kepentingan bersama, untuk membangun gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Bahkan karunia roh itu adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk menjawab pergumulan anak-anak Tuhan. Karena karunia Roh Kudus, kalau seseorang memiliki karunia Roh Kudus, wow, itu luar biasa. Itu sebabnya kita perlu tahu, karena karunia Roh Kudus itu Tuhan Roh Kudus bekerja sesuai dengan bakat atau talenta yang diberikan oleh Tuhan sejak kita lahir. Karena semua manusia di dunia ini, itu ketika dia lahir, dia punya bakat dan talenta yang berbeda-beda. Ada orang yang mudah mendapat pengetahuan, cakap berbicara dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang punya kemampuan meyakini sesuatu sangat kuat. Misalnya Roh Kudus bekerja sesuai dengan talenta atau bakat yang dimiliki oleh seorang, dan bakat itu juga diberikan oleh Tuhan, ya. Jadi bakat atau talenta yang biasa kita tahu itu diberikan oleh Tuhan sejak kita lahir. Dan ketika dia percaya Yesus dan menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan karunia Roh Kudus kepada orang itu. Itu sebabnya kita perlu tahu tentang karunia Roh Kudus agar supaya kita bisa mengerti, saya ini cocoknya mendapat karunia Roh Kudus yang seperti apa. Nah, dari pembacaan kita di atas, karunia Roh Kudus itu
terbagi atas 3 bagian besar, ya. Yang pertama adalah karunia pewahyuan. Karunia pewahyuan itu ada 3, yaitu perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, dan membedakan roh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karunia pewahyuan yang pertama adalah perkataan hikmat. Kalau seseorang memiliki karunia hikmat, maka orang itu punya 1001 macam solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh jemaat. Sekali lagi, karunia Roh Kudus itu diperuntukkan untuk kepentingan bersama, atau kalau sekarang untuk pelayanan. Ya, ketika seseorang diberikan oleh Tuhan karunia hikmat, maka dia akan memiliki hikmat yang luar biasa. Di dalam Alkitab, salah satu contoh orang yang berhikmat itu adalah Raja Salomo. Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya. Itu sebabnya setiap persoalan yang timbul di dalam bangsa Israel, semua terselesaikan karena ada raja yang memiliki hikmat. Begitu juga kita di dalam pelayanan kita, di gereja kita atau dimanapun kita berada. Kalau kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, itulah hikmat di atas segala hikmat. Kalau kita memiliki karunia Roh Kudus, karunia hikmat, maka setiap persoalan yang kita hadapi, kita pasti dapat menyelesaikannya karena memiliki karunia hikmat. Yang berikut adalah karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan ini adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus sehingga kita bisa menerima wahyu dari Tuhan untuk mengetahui sesuatu. Termasuk, saudara, ada orang yang memiliki karunia seperti ini. Dia bisa mengetahui orang yang sudah berbuat dosa, dan dosa apa yang dilakukan dia bisa tahu. Itu karunia hikmat, ya. Karunia pengetahuan. Seperti kalau di dalam Alkitab, contohnya itu adalah Nabi Nathan. Ketika Daud berdosa, dia jatuh dengan Batseba. Nabi Nathan tidak tahu peristiwanya, tetapi dia punya karunia pengetahuan. Dia datang kepada Daud dan dia mengungkapkan semua yang dilakukan oleh Daud. Kenapa? Karena dia mendapat pewahyuan dari Tuhan, ya. Dan yang ketiga adalah karunia untuk membedakan roh. Sebab roh itu, saudara, di dalam dunia ini, di dalam manusia itu yang menguasai dunia ini ada 3 roh, ya. Ada roh manusia, itu roh daging, kemudian ada roh jahat, dan ada roh Allah. Nah, seringkali manifestasi dari ketiga roh ini itu mirip-mirip, hampir mirip. Tetapi orang yang memiliki karunia membedakan roh, dia bisa tahu ini daging, ini kuasa jahat, tapi ini dari roh Allah. Nah, kalau orang seperti ini, dia tidak bisa tertipu dengan roh, karena pekerjaan roh itu memang ada kalanya, dan memang pekerjaan roh itu di luar kemampuan manusia, di luar akal. Sehingga kalau ada yang terjadi, seringkali kita bisa tertipu. Padahal yang bekerja bukan roh Allah, tetapi roh iblis. Tetapi orang yang memiliki karunia membedakan roh, dia bisa tahu. Itu sebabnya perlu kita memiliki karunia roh, ya, membedakan roh. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, itu yang disebut dengan karunia kuasa. Karunia kuasa itu 3 juga. Yang pertama karunia iman, yang kedua karunia kesembuhan, dan yang ketiga karunia mujizat. Karunia iman itu seseorang yang memiliki karunia iman, dia dapat mengimani sesuatu walaupun semua keadaan di sekelilingnya tidak mendukung, ya. Saya kasih contoh begini. Umpamanya kita bikin KKR, hujan lebat, tapi orang yang mempunyai karunia, dia bisa meyakini bahwa hujan akan berhenti. Itu karunia iman. Atau ada orang yang sakit, dokter bilang, sudah tidak ada jalan keluar lain. Tetapi orang yang memiliki karunia iman dan diberikan Tuhan oleh Tuhan karunia itu, dia bisa tahu ini orang mau mati atau belum. Kalau belum, walaupun situasinya sudah gawat, dia bisa meyakini orang ini akan sembuh.
Itu karunia iman. Ya, itu sebabnya kita perlu punya karunia iman supaya umat Tuhan, ya, pelayanan gereja selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Ada orang yang memiliki karunia iman itu dapat menghibur, dapat menguatkan orang yang lemah. Yang kedua adalah karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan ini adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, kita tahu bersama Tuhan Yesus selama masih di dunia, dia suka menyembuhkan orang sakit. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, orang sakit sebanyak apapun kalau dibawa kepada Yesus, semuanya disembuhkan. Nah, umat Tuhan, kita yang memiliki karunia kesembuhan itu sama. Kita dapat menyembuhkan orang sakit. Tetapi sekali lagi, karunia ini tidak sembarang orang terima. Karena itu sesuai dengan yang saya katakan tadi, sejak kita lahir, Tuhan sudah memberikan kita bakat, sudah memberikan kita talenta. Dan ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memaksimalkan bakat yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga adalah karunia mujizat. Orang yang memiliki karunia mujizat, dia dapat melakukan tanda-tanda mujizat. Ya, bisa itu mujizat di alam maupun mujizat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Umpamanya di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Orang yang punya karunia mujizat, dia dapat melakukan mujizat untuk membebaskan umat-umat Tuhan dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Itu bagian kedua. Dan bagian yang ketiga adalah karunia perkataan. Karunia perkataan ini ada 3 juga. Yang pertama karunia bernubuat, yang kedua karunia berbahasa roh, dan yang ketiga karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Karunia bernubuat, orang yang memiliki karunia bernubuat, dia dapat menyampaikan rencana-rencana Allah yang besar ke depan. Dia bisa bernubuat tentang sebuah keadaan, ya, atau biasa bernubuat tentang seseorang. Dia bisa mengatakan, oh engkau akan dipakai oleh Tuhan luar biasa, engkau akan menjadi penginjil ke bangsa-bangsa. Nah, orang seperti ini, itu dia bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan berbicara dalam hidupnya dan dia bisa mengatakan nubuat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Dan berikut saudara itu karunia berbahasa roh. Karunia berbahasa roh itu ada karunia bahasa roh itu sudah ada bahasa roh yang tidak dimengerti, ya, tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Tetapi ada bahasa roh. Saudara baca di Kisah Rasul pasal 2. Itu bahasa roh yang dia sampaikan itu adalah bahasa yang dia tidak ketahui, tetapi bangsa-bangsa lain bisa mendengar. Itu sebabnya kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, di waktu di pencurahan Roh Kudus, di sana ada banyak orang-orang dari bangsa-bangsa yang lain datang ke Yerusalem. Ketika mereka mendengar rasul-rasul ini berbahasa, mereka mengerti. Mereka sementara memuliakan Tuhan, tapi dalam bahasa mereka, bukan bahasa rasul-rasul, bahasa Ibrani bukan. Nah, itu karunia bahasa roh. Tetapi ada karunia bahasa roh yang merupakan doa kita kepada Tuhan, atau pernyataan-pernyataan Tuhan kepada umat Tuhan. Nah, karunia roh seperti itu biasa ada pasangannya, yaitu karunia untuk menafsir bahasa roh. Biasanya muncul bersama-sama. Itu sebabnya perlu ada karunia menafsir bahasa roh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah karunia-karunia yang Roh Kudus yang disiapkan bagi umat-umat Tuhan. Nah, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat pertama dikatakan bahwa untuk mendapat karunia Roh Kudus ini itu harus diusahakan. Ya, saya bacakan 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh
terutama karunia untuk bernubuat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak berusaha, kita tidak mengusahakan, kita tidak akan dapat karunia Roh Kudus. Tuhan mau kita berusaha. Caranya adalah kita tingkatkan penyembahan kita tingkatkan hubungan dengan Tuhan. Teruslah bergaul dengan Roh Kudus. Jangan menyakiti Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut. Dia tidak mau berbantah-bantah. Dia adalah roh yang sangat tulus. Kalau kita hidup menyakiti hatinya, kalau kita hidup dengan perkataan-perkataan yang menyakiti hati Tuhan, dengan gaya hidup menyakiti Tuhan, kita tidak sementara mengusahakan karunia Roh Kudus. Marilah hidup menyenangkan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, tingkatkan penyembahan, tingkatkan hubungan, berkomunikasilah terus-menerus dengan Roh Kudus, dan mintalah karunia Roh Kudus. Maka saya percaya saudara akan menerima karunia Roh Kudus sesuai dengan bakat yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika Tuhan memberikan karunia Roh Kudus, itu tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, atau yang kata lain untuk kepentingan pelayanan. Dan pelayanan punya satu tujuan, adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi saya bisa simpulkan bahwa karunia Roh Kudus diberikan oleh Tuhan, salah yang paling penting adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ketika Tuhan memberikan karunia Roh Kudus, engkau harus percaya bahwa Tuhan sementara menggunakan hidupmu untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika banyak jiwa dimenangkan, maka saya percaya Tuhan disenangkan. Haleluya. Sebabnya sekali lagi, mari usahakanlah supaya kita menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dekatkan diri kepada Tuhan, berusaha hidup menyenangkan Tuhan, jangan hidup menyakiti Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus itu diberikan Tuhan buat kita, termasuk karunia-karunia Roh Kudus itu khusus diberikan bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi pedoman bagaimana kita harus terus berjuang mengusahakan karunia-karunia Roh Kudus, agar supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan semaksimal mungkin untuk memenangkan banyak jiwa buat kerajaan Allah. Puji Tuhan, kita sedang dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang ajaib dan luar biasa. Saat ini Tuhan, kami percaya setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman Allah, kami percaya Roh Kudus sementara bekerja dalam setiap hati mereka. Biarlah Roh Kudus terus bekerja untuk menolong kami umat-umat, mengarahkan hidup kami, supaya dari hari ke hari kami terus hidup menyenangkan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Allah. Dan kami percaya ketika Engkau mengaruniakan karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupan kami, kami akan menjadi alat yang luar biasa di tangan-Mu. Kami akan menjadi penyelamat jiwa, untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan, itu sebabnya Engkau tolong kami semua. Berikanlah kami iman yang teguh, supaya kami terus percaya, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan, mengandalkan Engkau dalam setiap area hidup kami. Dan kami percaya hidup kami akan menjadi hidup yang berarti buat kerajaan Allah, sebab kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi hamba-Mu berdoa bagi setiap pendengar yang sudah mengikuti firman Allah ini. Biar Roh Kudus bekerja lebih jauh lagi, berbicara lebih jauh lagi, menjelaskan lebih jauh lagi. Sebab hamba-Mu terbatas menjelaskan, tetapi saya percaya ketika Roh Kudus terus berbicara, mengajar, menerangkan lebih jelas dalam setiap hati umat-umat Tuhan, maka kami pasti akan mengerti, semakin mengerti akan keindahan hidup di dalam Engkau, dan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapak. Setiap gangguan kuasa kegelapan akan merampas firman dari hidup umat-umat Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami minta Roh Kudus saja terus menolong, memimpin kami, supaya kami boleh terus melakukan firman Allah, dan kami menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih banyak Bapak. Bila menjadi doa kami, Tuhan ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada beberapa hari lagi ke depan. Mari terus kita mengikuti
renungan firman agar supaya kita semakin mengerti dan Tuhan pasti akan menolong kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.